siapa ya? Kelompoknya siapa yang presentasi? Kelompok Videla, Bu. Kelompok Oke. saya, Bu. Yang mau Tapi apa? Mau share screen siapa? saya Videla. Oke, saya jadikan co-host dulu. Tentang apa? Tapi Salma sama Ian belum masuk, Bu. Ianya mana? Udah saya WA sama Salma tapi belum masuk. Videla sama Ian malahan. Oh, filenya Dian. Lah Ianya mana ini? Belum masuk. Ditelepon coba. Temanya tentang apa, Videla? Tema presentasinya hari ini tentang apa? Perorganisasian dan struktur organisasi. Enggak, suaranya kecil banget. Tentang apa? Perorganisasian dan struktur organisasi. Oke, struktur organisasi dan perorganisasian. Ian mana yang sudah? Belum? Ianya sudah join belum? Tentang organisasi, yang pasti kalian pernah mengalami yang namanya organisasi. Saya yakin itu baik formal maupun non formal. Formal contohnya apa? Mungkin kalian pernah ada yang itu pramuka, OSIS, ataupun apa remaja masjid itu ya NU. Kenapa dibilang formal? Karena di situ ada struktur organisasinya, mulai dari ketua, bendahara, dan sekretaris seperti itu. Sudah join ianya? Ianya sudah join belum? Belum, Bu. Sebentar lagi saya call. Kalau kemarin tentang apa temanya? Kemarin program kita tentang apa tema kelompok kemarin? Tentang pengambilan keputusan ya, Bu. Oh iya, pengambilan pelajaran yang perilaku. Tadi saya pas ngajar perilaku organisasi, tak kirain yang tema kemarin pengambilan keputusan itu punya perilaku organisasi. Saya biasa tuh mengulas sebentar gitu kan. Kok mereka diem aja ya? Semester 5 emang. Udah siap untuk mana? Siapa? Mbak Videla sama teman-temannya? Mbak Videla mana? Belum. Sudah dicoba saya hubungin tapi belum ada respon, Bu, dari Ian. Oh. Tapi tahu kalau ada kuliah ya? Tahu, Bu. Atau ada kelompok lain yang siap? Mungkin? Kalau Ian ditinggal gimana, Bu? Enggak apa-apa. Yang penting ada materinya sudah ada kan? Sudah. Ya udah ditinggal aja enggak apa-apa. Silakan. Share screen. Jadi yang kemarin tentang pengambilan keputusan yang pasti, yang sebagai kunci saat kita mengambil keputusan itu ingat selalu by data. Jadi jangan hanya maksudnya kita bicara aja tanpa ada data yang buktikan, tuh jangan sampai kita mengambil keputusan dalam hal tersebut ya. Karena itu tidak ada bukti yang valid, nanti terkesan tidak profesional seperti itu. Belum, ini sudah mulai share screen belum Mbak Videla? Belum, sebentar, Bu. Ya. Ini kok nggak bisa tap ya? Bentar, sudah tak jadiin co-host kan tadi.
Sudah kok. Sudah saya jadikan co-host. Oh, bisa. Siapa ini? Sofi, sinyalnya jelek. Maaf, masuknya terlambat, Bu. Iya. Siapa tadi? Ini saya mulai, Bu. Iya, mulai aja langsung. Belum di play. Sebagai suatu proses perencanaan. Nggak ada suaranya. Jangan di-unmute kalau Videla lagi nge-share video, mic-nya Videla itu aja, biar nyala. Saya nggak tahu. Saya ulang ya. Ya, coba diulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perorganisasian dan struktur organisasi. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Emmanuel Christian P. Alexander. Ini gambarnya nggak ada ya, nggak nyala, hanya suaranya aja, Mbak Videla. Untuk materi pertama, Iya, Kak, Bu. Coba Sebentar. di close yang ini apa? Ini kan masih ada file apa ya ini namanya ya? Layarnya ini masih nampak yang file Sebentar, Bu. ya. Dari tadi bisa. Oh, ini udah bisa. Ini sudah kelihatan, Bu. Sudah. Nah, Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi lantai wabarakatuh. 3 sini. Yang tengah. Tengah, naik aja itu tengah. Ya, Gimana, Bu? maaf ini ada kakak kelas kalian tanya. Ya, lanjut aja. Keempat ingin mempresentasikan mengenai perorganisasian dan struktur organisasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Emmanuel Christian P. Alexander, ada Videla Fakhrunisa dan Salma Maula Askadina. Untuk materi pertama mengenai pengertian organisasi yang akan dijelaskan oleh saya. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan aktivitas. Organisasi seringkali diartikan sebagai kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang sama.
ada beberapa pengertian mengenai organisasi dari para ahli. Yang pertama, menurut Handoko, mendefinisikan organisasi sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan dan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Menurut Anthony, menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, di mana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Menurut Greenfield, organisasi adalah a group of people working together in a structure and coordination to achieve a set of goals, yang artinya organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang kedua ada pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi atau struktur organisasi. Tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta kewenangan masing-masing unit organisasi. Dalam mengadakan pembagian kerja, ada beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Yang kedua, ada pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksi. Yang ketiga, ada pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani. Yang keempat, ada pembagian kerja atas dasar fungsi dan atau rangkaian kerja. Yang terakhir, ada pembagian kerja atas dasar wilayah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Salma. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah organisasi proyek dan matriks. Kedua bentuk departementalisasi proyek dan matriks mencakup cara-cara pembangunan personalia organisasi dengan berbagai spesialisasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang pertama, struktur organisasi proyek. Departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan khusus. Dan yang kedua, struktur organisasi matriks. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka di bawah dua wewenang. Dua jalur aliran wewenang ini membentuk struktur organisasi dua arah yang menyerupai matriks sehingga bentuk strukturnya disebut organisasi matriks. Lalu ada tahapan perkembangan organisasi matriks menurut Davis dan Lawrence. Untuk tahap pertama, piramid tradisional, di mana pemerintah dipersatukan pada tingkat atas. Dan tahap yang kedua, hamparan sementara, di mana tim-tim proyek diciptakan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan khusus dan mendesak. Lalu tahap yang ketiga, hamparan tetap, di mana tim-tim proyek dilanjutkan untuk bermaksud yang terus-menerus. Dan yang terakhir, tahap keempat, matriks dewasa, di mana kedua dimensi struktur telah tepat dan seimbang, dengan kekuasaan yang seimbang dipegang baik oleh manajer fungsional atau manajer proyek. Lalu ada kelebihan dan kekurangan organisasi matriks. Untuk kelebihannya sendiri, mengembangkan keterampilan karyawan dan merupakan tempat latihan yang baik bagi manajer-manajer, meningkatkan motivasi dan menentang karyawan serta memperluas pandangan manajemen menengah terhadap masalah strategis perusahaan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijaksanaan yang kontradiktif, memerlukan lebih banyak keterampilan antar pribadi. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang keempat ada organisasi formal. Pengertian organisasi formal sendiri ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas, atau organisasi yang memiliki struktur
menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Contoh kelompok sosial formal, yaitu salah satunya ada pegawai RS. Untuk menjadi anggotanya, ada peraturan-peraturan tertentu. Lain itu diberlakukan bagi anggotanya untuk bisa terlebih dahulu menjadi pegawai, entah itu dokter, staf, apoteker, dan lain sebagainya. Yang kedua ada guru. Salah satu contoh yang termasuk dalam kelompok sosial formal adalah kesatuan guru, baik yang berstatus negeri ataupun swasta. Yang pasti, anggota untuk bergabung dalam kelompok ini juga memiliki peraturan-peraturan khusus. Yang ketiga ada perusahaan resmi. Contoh lain yang dapat disebutkan dalam kelompok sosial formal ini adalah perusahaan resmi, perusahaan remis seperti BUMN atau BUMS. Dan untuk materi yang kelima ada plus minus organisasi informal. Untuk nilai plus organisasi informal, yang satu ada meningkatkan helping behavior atau proses kerja yang ada dalam organisasi akan melibatkan beberapa orang. Kedekatan hubungan emosional akan membentuk kepedulian di antara mereka hingga akan mewujudkan perilaku saling membantu atau helping behavior. Yang kedua ada penyebaran pengetahuan. Pengetahuan yang berbentuk cara, prosedur, kebijakan, atau aplikasi yang baru belum diketahui oleh sebagian pegawai akan cepat menyebar dan dimengerti oleh pegawai lain ketika penyebarannya melalui kelompok pertemanan ataupun bentuk kelompok informal lainnya. Dan yang ketiga ada meningkatkan kepuasan kerja. Ketika mereka mampu mengekspresikan diri, berinteraksi, dan mempunyai kedekatan secara sosial, psikologis dengan teman sekerja, mereka akan puas atau meningkat kepuasan kerjanya. Dan ada nilai minusnya dari organisasi informal, yaitu satu, menghambat kinerja. Kinerja organisasi bisa terhambat jika kelompok informal terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan individu yang sangat menonjol. Kondisi organisasi menjadi tidak sehat jika ternyata pengaruh kelompok informal tersebut sangat kuat. Dan yang kedua ada penyulut konflik. Jika mereka dihadapkan pada individu atau kelompok lain dengan tujuan yang berbeda, maka timbulnya konflik menjadi suatu yang tak terhindarkan. Yang ketiga ada menurunkan loyalitas. Tingginya kesetiaan terhadap kelompok informal akan menurunkan loyalitas terhadap organisasi jika sebagian besar anggotanya mempunyai tujuan yang berbeda dengan organisasi. Dan yang terakhir ada menurunkan motivasi kerja. Ketika budaya yang berlaku pada kelompok tersebut selaras dengan budaya yang mengedepankan produktivitas, hal tersebut tak akan berdampak buruk bagi organisasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator Christian. Silakan Mas Christian. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami membuka 5 pertanyaan. Terima kasih. Yuk, yang lain silakan. Yang mau bertanya. Sebelumnya maaf Bu. Kelompok kita ketambahan satu lagi, Rizky Kurniawan. Oh iya. Oke. Silakan siapa yang ingin bertanya? Safira izin bertanya. Ya, Safira. Safira izin bertanya, apabila dalam organisasi belum tercipta visi misi yang sama, menurut kelompok 4, tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Nur Khalifah izin bertanya. Silakan, Nur Khalifah. Dari yang sudah dijelaskan, kira-kira apa yang akan terjadi bila karyawan tidak bisa atau sulit berinteraksi dengan pegawai lain atau mementingkan dirinya sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Selamat untuk izin bertanya. Ya, selamat mau bertanya. Ya. Apakah harus ada organisasi dalam perusahaan?
Gimana Mas Slamet? Apakah harus ada Perusahaan Putus-putus suaranya. Masih di unmute itu. Diulangi lagi pertanyaannya. struktur organisasi dan Apa? sinyale angin, sinyale Sinyalnya nyari yang gampang, U. Atau dijawab dulu. Tadi 2 pertanyaan. Nah, wes lancar dong. Apa pertanyaannya, U? Pertanyaannya apa? Masih buat unmute itu mic-mu. Mic-nya di unmute dulu. apakah harus ada struktur organisasi dalam pada Wirausaha. perusahaan? Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Siapa yang tanya lagi? Lailatin. Ya, saya izin bertanya. Biasanya dalam organisasi itu kan ada kesalahan dalam penyusunan organisasi. Nah, menurut kelompok Anda kesalahannya itu apa saja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Adakah yang mau bertanya? Saya. Sumaroh, Ian. Ya, tanyanya apa, Mbak Sumaroh? Seandainya penyusunan organisasi diserahkan oleh panitia, apakah keuntungan dan kerugian dengan cara ini? Ya, dijawab aja kelompok. Ini sebentar lagi Yumnya mati, nanti join lagi ya. Baik, Bu. Sambil nunggu jawaban, ada 5 sudah kelompoknya Mbak Aska, Mas Christian sama Mbak Fijira. Silakan dijawab. Sama siapa tadi? Rizky Kurniawan.